Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, marilah kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Jadi untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah syirkah. Jadi dalam bahasa muamalah, syirkah itu adalah bahasa kitanya itu adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan sebuah usaha. Jadi ada dua orang yang ingin melakukan usaha secara bersama-sama. Nah, itulah dinamakan dengan syirkah. Bahasa muamalahnya itu syirkah, bahasa kitanya itu adalah kerjasama untuk mendirikan satu usaha. Nah, dalam Al-Maidah ayat 2, sebagaimana Allah jelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Lalu kemudian, apa saja ketentuannya secara syariat? Bagaimana ketentuannya kalau kita bersyirkah atau bersarikat dengan orang lain? Yang pertama, yang pertama harus ikhlas karena Allah antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yang selanjutnya tentunya harus tawakal. Artinya, ketika kita sudah mendirikan usaha dengan orang lain, dengan cara bekerja sama, maka solusi selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Yang ketiga harus didasari dengan unsur yang jujur. Tidak ada paksaan, tidak ada penipuan, tidak ada kecurangan dalam berserikat. Yang selanjutnya tentunya harus saling percaya antara sesama anggota yang sedang bersarikat. Tidak ada kebohongan, tidak boleh ada unsur kecurangan, unsur kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Ini yang terpenting, bersih dari unsur kecurangan atau penipuan. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam syirkah itu yang pertama ada yang namanya syirkah inan atau syirkah harta atau syarikat harta, yaitu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, kemudian dia bersyarikat pada harta yang ditentukan, yaitu dengan maksud memperoleh keuntungan. Artinya, dia bersyarikat dalam bentuk hartanya. Dia bersyarikat dalam bentuk harta, kemudian membuat sebuah usaha. Itu namanya syarikat harta. Jadi bersyarikat dalam bidang harta. Syirkah inannya. Yang pertama adalah sigod atau akad. Jadi setiap transaksi dalam Islam, maka syarat utama yaitu harus ada ijab dan kabul, yaitu akad yang dibuktikan dengan ijab dan kabul. Kemudian yang kedua, harus jelas anggota syarikatnya siapa saja. Ketentuannya harus balik, berakal sehat, merdeka, dan tidak ada unsur paksaan. Kemudian yang ketiga, pokok atau modal dan pekerjaan. Jadi jelas pokok pekerjaannya apa, modal pekerjaannya berapa, dan pekerjaan yang dijalankannya apa. Lalu yang selanjutnya, ada yang dinamakan dengan syirkah kerja atau syarikat kerja. Jadi kalau syarikat kerja ini gabungan dua orang atau lebih, dia bekerja sama dalam satu jenis perusahaan dan pembagian keuntungannya dibagikan sesuai dengan perjanjian. Nah, ini syarikat kerja itu bedanya dengan harta adalah dia lebih kepada pekerjaannya dilakukan secara bersama-sama. Juga usaha modalnya atau keuangannya atau hartanya juga dilakukan secara bersama-sama. Jadi dia bersarikat dalam kerja, tidak hanya hartanya, tapi juga kerjanya pun dia bersama-sama. Manfaat syarikat kerja tentunya untuk menjalin persaudaraan, memenuhi kebutuhan, meningkatkan kesejahteraan, menyelesaikan pekerjaan besar secara bersama-sama untuk kepentingan manusia. Apa itu mudharabah? Jadi mudharabah itu adalah kalau syarikat harta itu dia bersarikat memberikan modal, tapi kalau mudharabah ini
si orang yang memberikan modalnya itu satu orang, kemudian satu yang diberikan oleh pemilik modal. Jadi sirkah mudharabah ini adalah si A ini misalkan memiliki harta tapi dia tidak mampu untuk usaha, untuk pekerjaannya dia tidak mampu tapi modalnya dia ada. Kemudian dia berikan ketentuan dan keuntungannya baik kerugiannya itu ditanggung secara bersama perjanjian. Jadi untuk mudharabah ini keuntungannya dan kerugiannya itu ditanggung secara bersama-sama. Pertama, mudharabah harus ada pemilik modal. Kemudian harus juga ada orang yang menjalankan modal. Jadi, siapa pemilik modalnya, siapa orang yang menjalankan modalnya itu harus jelas. Kedua-duanya punya persyaratan. Yang pertama harus baligh, yang kedua harus berakal sehat, yang ketiga harus jujur. Kemudian yang kedua, rukunnya. Modalnya itu hendaknya diketahui jumlahnya dan tunai. Jadi diketahui jumlahnya berapa dan usahakan tunai. Misalkan dalam pendirian usahanya di awal-awal itu diusahakan tunai. Nah, selebihnya nanti sesuai dengan perusahaan itu berjalan. 3, jenis usahanya dan tempatnya itu harus jenis usahanya apa, tempatnya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat adalah keuntungan di awal. Jadi harus disepakati berapa persen keuntungannya, berapa untuk si pemilik modal, berapa yang didapatkan untuk yang menjalankan modal. Itu harus jelas ketentuannya. Muqtarid harus jujur dan menggunakan modal atas izin muqrid. Jadi harus ada persetujuan dari pemilik modal. Berikut juga kerugiannya itu juga harus disepakati secara bersama. Bagaimana proses ketentuannya jikalau si badan usaha itu mengalami kerugian. Pertama, hikmahnya mempersaudarakan, membersatukan antara si pemilik modal atau kelompok orang kaya dan muqtarid kelompok orang miskin yang menjalankan usaha. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan pengangguran. Dengan adanya mudharabah, orang yang tidak punya modal untuk usaha bisa bekerja sama mendirikan sebuah usaha. 3, memberikan pertolongan kepada fakir miskin untuk dapat hidup mandiri. Jadi biasanya ada orang yang mampu untuk mendirikan usaha secara tenaga tapi dia tidak mampu secara modal. Nah, hal ini adalah pertolongan kepada orang-orang yang demikian. Jadi bisa menjalankan usaha dengan modal yang dibagi hasil dengan pemilik modalnya tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga merupakan hal yang biasanya muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Baik, mohon perhatiannya, untuk perserikatan dan mudharabah itu lebih kepada perusahaan dalam bidang usaha secara fisik. Itu contohnya misalkan usaha kopi atau usaha restoran, usaha kafe dan lain sebagainya. Nah, untuk muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah perlu kita garis bawahi. Untuk ketiga hal ini adalah kerjasama ekonomi dalam bidang pengelolaan tanah, pengelolaan sawah. Jadi ini lebih kepada pengelolaan tanah, baik itu berkebun ataupun dalam bidang pertanian. Baik, kita langsung saja. Apa itu muzara'ah dan mukhabarah? Muzara'ah adalah lahan hasil sawah antara si pemilik sawah dan si pah. Jadi untuk muzara'ah dan mukhabarah ini lebih kepada pengelolaan hasil pertanian. Nah, untuk muzara'ah ini, jadi si benihnya itu dia berasal dari si pemilik sawah. Nah, jadi si pemilik sawah ini dia memberikan benih untuk ditanam. Nah, jadi si benih ini ditanam oleh si penggarap dengan benih dari pemilik sawah. Jadi pemilik sawah ini selain dia yang punya tanahnya, dia juga memberikan benihnya kepada si pemilik sawah.
Hasilnya nanti sesuai kesepakatan. Biasanya lebih besar kepada pemilik sawahnya karena pemilik sawah ini memberikan benih dan juga menyediakan tanahnya. Nah, kalau untuk muhobaroh ini sebaliknya. Mungkin ini istilahnya aja yang sulit, tapi sebetulnya ini dibulak-balik saja. Kalau muzaroah ini benihnya dari pemilik sawah, kalau muhobaroh ini benihnya dari penggarap sawah. Jadi pemilik sawah hanya menyediakan tanahnya saja, sementara benihnya diserahkan semuanya kepada yang menggarap. Jadi benihnya dari penggarap, yang mengerjakannya juga dari penggarap. Nah, muhobaroh pun sama, untuk hasilnya nanti disepakati secara bersama bagaimana nanti bagi hasilnya. Muzaroah muhobaroh itu merupakan kerjasama di bidang pertanian yang dibolehkan dalam Islam sesuai dengan syariat dan tidak ada unsur pemaksaan. Baik, selanjutnya adalah musakoh. Apa itu musakoh? Kalau muzaroah dan muhobaroh pemilik sawah dan juga penggarap sawah, besarannya ditentukan secara perjanjian. Kalau musakoh ini adalah besarannya itu antara pemilik dan penggarap sawah itu besar bagian masing-masing sesuai dengan perjanjian pada waktu akad. Jadi paruhannya itu adalah dari hasil kesepakatan antara si penggarap dan juga si pemilik. Jadi musakoh ini adalah bagiannya dari muzaroah dan juga muhobaroh. Nah, ini hadisnya silakan dipahami saja artinya. Apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah mewujudkan tolong-menolong antara pemilik tanah dan juga menghilangkan pengangguran, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah pertanian, memelihara, meningkatkan dan membesarkan keindahan alam. Tentunya si pemilik ini tidak bisa menggarap, artinya bisa saling berbagi keuntungan dengan penggarap sawah, tetapi dia tidak punya lahan. Jadi saling bekerja sama. Kemudian selanjutnya adalah sistem perbankan Islam. Kita pahami konsepnya apa dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Bank Islam ini adalah lembaga keuangan yang memberikan pelayanan, memberikan jasa-jasa pembayaran, tetapi harus disesuaikan dengan prinsip dan syariat Islam. Begitupun juga asuransi yang Islami. Asuransi juga adalah pertanggungannya. Jadi ketika kita mengasuransikan diri kita, maka si asuransi itu bisa menjadi tanggungan untuk kembali kepada kita. Nah, asuransi perbankan di negara kita, terutama apa yang kita lihat dalam lingkungan kita, terdapat dua macam. Ada bank konvensional, ada asuransi yang syariah, ada asuransi yang konvensional. Perbedaan masing-masing punya ciri khas masing-masing. Mari nanti kita pelajari apa perbedaannya di antara bank Islami, bank syariah, juga bank konvensional, kemudian asuransi konvensional, juga kemudian asuransi yang Islami. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya di slide berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.